Baik sahabat YouTube yang saya hormati, jadi kalau kita berbicara tentang pendapatan perangkat desa dan pendapatan kepala desa, jadi ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa selain pendapatan gaji atau setap perangkat desa per bulan, jadi perangkat desa juga berhak untuk mendapatkan tunjangan per bulan. Dan ada beberapa hal yang didapatkan oleh perangkat desa, yaitu pertama ada tunjangan kerja per bulan, kemudian yang kedua itu adalah tunjangan hari raya, kemudian yang ketiga itu adalah gaji ke-13, selanjutnya ada honor PKPKD dan honor PPKD, dan selanjutnya ada honor-honor kegiatan di setiap kegiatan. Kemudian berapakah tunjangan kerja kepala desa dan perangkat desa, kemudian berapakah THR Kades dan perangkat desa, kemudian berapakah honor PPKD dan PKPKD, kemudian berapakah honor kegiatan perangkat desa dan kepala desa. Baik, simak videonya dan jangan di skip. Baik sahabat YouTube yang saya hormati, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan apa saja yang didapatkan oleh kepala desa dan perangkat desa. Jadi ada beberapa pendapatan yang didapatkan oleh perangkat desa dan kepala desa. Yang pertama itu adalah tunjangan kerja. Apa itu tunjangan kerja? Tunjangan kerja kepala desa dan perangkat desa itu adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan tunjangan itu harus dianggarkan di dalam APBDes atau yang disebut dengan anggaran desa. Seperti contoh misalnya pada Kabupaten Lombok Timur. Kenapa? Karena tunjangan masing-masing kepala desa dan masing-masing perangkat desa itu biasanya diatur di dalam peraturan bupati atau peraturan daerah atau kota. Nah, kalau pada Kabupaten Lombok Timur itu besaran tunjangan kepala desa per bulan itu adalah Rp2.300.000. Dan tunjangan sekretaris desa itu adalah sebesar 198.000. Kemudian tunjangan kaur dan kasih itu kalau di Kabupaten Lombok Timur itu tidak ada. Itu untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa atau yang disebut dengan THR hari raya. Jadi tunjangan hari raya kepala desa dan perangkat desa itu adalah tunjangan yang didapatkan ketika menjelang hari raya dan tentunya harus juga dianggarkan di dalam APBDes. Nah, tunjangan hari raya ini sama seperti tunjangan kerja. Jadi dia itu tergantung peraturan bupati atau tergantung peraturan daerah masing-masing. Nah, seperti contoh di Kabupaten Lombok Timur, untuk tahun ini yaitu besaran kepala desa per bulan atau besaran THR kepala desa per bulan itu adalah Rp2.500.000. Kemudian THR sekretaris desa atau yang disebut dengan sekdes itu adalah sebesar Rp1.250.000. Selanjutnya untuk THR kaur dan kasih, karena untuk dimaklumi bahwa kaur itu ada 3 dan kasih itu ada 3. Nah, jadi besaran THR kaur dan kasih itu adalah sebesar Rp1.000.000. Itu untuk tunjangan hari raya. Kemudian penghasilan selanjutnya yaitu ada istilahnya honor PKPKD dan honor PPKD. Apa itu honor PKPKD? Nah, PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Artinya PKPKD itu adalah yang bertanggung jawab atas semua kegiatan atau seluruh keuangan yang ada di desa.
Kemudian PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa, tentunya berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaannya. Istilahnya PPKD itu adalah pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh kepala desa untuk mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Lantas, berapakah jumlah honor PKPKD dan honor PPKD? Oke. Nah, jadi untuk honor PKPKD dan honor PPKD itu adalah tergantung kesepakatan musyawarah yang tentunya dituangkan juga di dalam Perdes APBDes. Nah, honor PKPKD per bulan artinya honor pemegang anggaran atau honor yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada di desa itu, atau disebut dengan PKPKD. Di situ yang dijabati oleh kepala desa. Jadi honornya per bulan itu tergantung hasil musyawarah yang dimasukkan di APBDes. Misalnya bisa Rp500.000 per bulan, bisa Rp750.000 per bulan, tergantung kesepakatan dan harus dituangkan juga di dalam Perdes atau peraturan desa APBDes. Kemudian setelah PKPKD itu ada istilahnya honor koordinator PPKD. Siapa yang menjadi koordinator PPKD? Jadi biasanya yang menjadi koordinator PPKD itu adalah Sekdes yang bertanggung jawab untuk PPKD. Jadi honornya sama dengan PKPKD, tergantung kesepakatan musyawarah yang dituangkan dalam Perdes APBDes. Bisa 500, bisa 400, bisa juga 300. Tergantung hasil musyawarah di dalam penetapan Perdes APBDes. Selanjutnya, ada juga honor anggota PPKD. Siapa yang menjadi PPKD? Jadi yang menjadi PPKD itu adalah kaur dan kasih. Artinya kaur dan kasih itu yang menjabat sebagai PPKD atau yang disebut dengan perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa atau pelaksana kegiatan yang ada di desa. Dan honor anggota PPKD ini sama dengan honor koordinator PPKD dan PKPKD, yaitu tergantung kesepakatan musyawarah yang dituangkan dalam Perdes APBDes. Bisa Rp200.000 per bulan, bisa 300 dan bahkan bisa juga 350 per bulan. Itu untuk honor PKPKD dan honor PPKD. Selanjutnya, penghasilan yang lain yang didapatkan oleh kepala desa dan perangkat desa itu yaitu gaji ke-13. Apa itu gaji ke-13? Gaji ke-13 itu adalah salah satu bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara. Nah, berapa jumlah gaji ke-13? Nah, ini juga harus ditetapkan dalam peraturan daerah, yaitu sesuai besaran gaji pokok. Jadi gaji ke-13 kepala desa itu adalah Rp2.700.000. Kemudian gaji ke-13 sekretaris desa atau sekdes itu Rp2.224.420. Selanjutnya gaji ke-13 kaur dan kasih itu adalah Rp2.022.200. Artinya adalah gaji ke-13 ini tergantung dan diatur oleh peraturan daerah di daerah masing-masing. Oke, itu untuk gaji ke-13. Selanjutnya ada juga gaji kegiatan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan atau menjadi petugas dalam suatu kegiatan. Artinya Bapak Kepala Desa dan perangkat desa itu berhak mendapatkan gaji apabila atau berhak mendapatkan honor apabila dia menjadi pelaksana kegiatan. Misal, contohnya, misalkan di dalam penyusunan
RKPDes, atau di dalam penyusunan RPJMDes, atau di dalam penyusunan APBDes. Di situ tentunya harus ada tim penyusun yang akan melaksanakan atau yang akan bertanggung jawab di dalam penyusunan RKPDes, APBDes maupun RPJMDes. Dan di situ juga harus di-SK-kan oleh kepala desa. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya menjadi tim pengurus kebersihan misal. Ada perangkat desa yang menjadi tim pengurus kebersihan dan di situ dia menjadi pelaksana, bahwa menjadi istilahnya menjadi di-SK-kan oleh kepala desa untuk diberikan tanggung jawab untuk mengurus kebersihan. Misalnya menjadi ketua misal, atau menjadi anggota, atau menjadi bidang apa misal. Dan situ juga sah untuk dihonorkan sesuai dengan Perdes APBDes. Contoh selanjutnya, misalnya ada perangkat desa yang menjadi tim atau panitia pemilihan kepala desa, dan itu juga harus dihonorkan atau digaji. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang merupakan gaji tim atau gaji pelaksana kegiatan. Dan tentunya semua itu harus dibayarkan sesuai yang tertera di APBDes atau di anggaran belanja desa. Nah, itu untuk tunjangan-tunjangan atau penghasilan-penghasilan yang sah yang bisa didapatkan oleh kepala desa dan perangkat desa. Baik, cukup sekian video kali ini. Sebelum ditutup, jangan lupa di share, like, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat beristirahat.